Tahukah kamu ada satu karya sejarah Islam yang hingga kini tetap dijadikan rujukan oleh para ulama dan sejarawan? Buku ini berjudul Tarikh Khulafa, karya ulama besar abad ke-9 Hijriah, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ilmuwan yang menulis lebih dari 500 kitab dalam berbagai bidang ilmu, seperti tafsir, hadis, sejarah, dan fikih. Dalam buku ini, Imam As-Suyuti merangkum perjalanan para khalifah Islam sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan Abbasiyah. Namun Tarikh Al-Khulafa ini bukan sekedar catatan sejarah, ini adalah refleksi spiritual dan moral tentang kepemimpinan dalam Islam. Bab pertama dimulai dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin pertama setelah Rasulullah SAW. Diceritakan bagaimana beliau menghadapi masa paling genting, munculnya orang-orang murtad dan penolak zakat. Namun dengan keberanian dan keikhlasan, Abu Bakar menegakkan kembali fondasi Islam yang kokoh, menunjukkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang ambisi, tapi tentang menjaga amanah Allah. Lalu berlanjut pada Umar bin Khattab, sang simbol keadilan. Imam As-Suyuti menggambarkan betapa Umar hidup sederhana meski menguasai separuh dunia. Beliau tidur di bawah pohon tanpa penjaga dan berkata, "Jika seekor keledai tergelincir di Irak, aku takut Allah akan menanyai mengapa aku tidak memperhatikan jalannya." Ini teladan kepemimpinan yang berakar pada tanggung jawab moral dan sosial. Kemudian kisah Utsman bin Affan yang memperluas wilayah Islam dengan kelembutan dan kedermawanan. Dan Ali bin Abu Thalib, simbol ilmu, keberanian, dan kebijaksanaan, yang memimpin di tengah masa penuh fitnah namun tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran. Imam As-Suyuti menutup dengan masa-masa Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah, menunjukkan bagaimana kekuatan umat Islam tumbuh dan bagaimana ia melemah ketika para pemimpin mulai jauh dari nilai-nilai Islam. Buku ini bukan hanya tentang masa lalu. Tarikh Khulafa adalah cermin bagi kita hari ini bahwa memimpin bukan tentang kekuasaan, tapi tentang melayani dan menegakkan keadilan. Sebuah karya abadi yang mengingatkan kita bahwa kejayaan Islam lahir bukan dari kekuatan senjata, tapi dari kekuatan iman, ilmu, dan amanah.